Hai kawan, apa kabar? Sehat selalu kan? Kita ketemu lagi. Tidak lupa salam sejahtera saja buat semuanya. Sekarang saya akan coba bahas untuk setting ya. Setting amplifier, ampli rakitan. Seperti yang kita dengar barusan, hasilnya itu bagus dan sekarang akan saya cek. Nah, seperti ini teman-teman. Biasnya walaupun di bawah 0 tapi 07 dan DCO nya 0291, bias sebelah 770. Ini tinggi teman-teman, tapi tidak masalah. Seperti yang barusan saya dengar tadi, audionya tetap bagus, bassnya juga tidak bermasalah, bening. Rakitan seperti ini teman-teman, kalau dipergunakan hanya untuk sound rumahan atau untuk setel-setelan di rumah-rumah, itu akan aman teman-teman. Kenapa? Karena waktunya paling-paling cuma 1 jam, tidak nyampe 2 jam selesai. Begitu juga buka volumenya juga tidak besar-besar amat. Jadi masih aman. Namun untuk cara yang lebih baik agar speakernya lebih awet, pertama kita harus memperhatikan bagian DCO karena berhubungan langsung dengan speaker. Adapun cara merubahnya, kalau terjadi DCO seperti ini tadi masih tinggi, kita dapat merubahnya. Jika driftnya OCL, mungkin seperti yang barusan aku gunakan ini, kalian bisa merubah tegangan yang ke emitor. Jadi di transistor input ini ada 2 TR yang emitornya menyatu. Kemudian dihubungkan dengan R atau regulasi ketegangan sesuai jenis TR-nya ya. Kalau menggunakan jenis NPN berarti emitornya melalui pengaturan R menuju ke tegangan negatif. Begitu juga sebaliknya, bila drivernya menggunakan osilator TR PNP, sudah pasti emitornya menuju ke tegangan positif. Soal nilai resistor ini bervariasi ya teman-teman, disesuaikan hasil DCO-nya saja. Bisa ditambah ataupun dikurangi. Yang penting hasil output DCO-nya itu benar-benar 0 ya. Diusahakan seperti itu. Sekarang sudah saya rubah. Untuk kontrol DCO-nya, saatnya dicek kembali apakah sudah sampai ke posisi benar-benar 0. Karena ini sangat penting ya teman-teman untuk keawetan dari speaker sendiri. Jadi saat off ya, kalau di speaker itu nggak ada tegangan, otomatis kan awet. Nah, ini posisi bias sudah turun ya, dari 700 ke 300, dan DCO nya sudah berhasil benar-benar di 0. Nah, benar-benar 0 kan untuk DCO nya. Ini jauh lebih awet untuk speaker teman-teman.
khusus untuk speakernya ini awet. Tapi cara seperti ini masih kurang teman-teman. Apabila dipakai untuk sound-sound hajatan itu masih berbahaya, terutama pada TR panelnya, karena masih ada tegangan kontinu. Nah, hasilnya juga masih bagus. Hanya tegangan stand B-nya saja yang masih tinggi menurut saya. Walaupun umumnya sudah bagus. Selanjutnya akan saya coba dengan menambahkan TR sebagai penguat drift ya, atau TIF ya. Nanti bisa kita lihat hasilnya. Oke teman, di sini saya memasang TR penguat menggunakan C5198 ya. Sebetulnya ini bebas, bisa TIP ataupun C5200. Yang bagian A ini menggunakan A1941 sebagai pasangannya ya teman-teman. Oke, saya pastikan dulu tidak short pada pendinginnya. Baru saya lanjutkan untuk menyolder. Kolektornya pada tegangan. Emitornya masuk ke basis TR panel. Dari driftnya masuk ke basis. Kemudian untuk bagian bias panelnya, basis panelnya saya kasih R100 ohm. Ini juga bisa disesuaikan ya teman-teman. Disesuaikan dengan kebutuhan tegangan bias. Kalau di panelnya terlalu panas, nilai R100 ohm ini bisa ditambah ya, menjadi 50 ohm ataupun berapapun. Tapi kalau masih terlalu dingin, R bias ini bisa diperbesar dari 100 ohm sampai 300 ohm. Itu akan memperbesar tegangan bias. Tentu saja lebih maksimal. Diukur dari panasnya TR saja biar awet. Begitu teman-teman. Ini sudah tersambung, tinggal bagian tengah ya ini untuk solder. Jadi R100 ohm ini dikoneksikan ke output speaker. Oke, saya perhatikan dulu dan saya koreksi untuk penyambungannya sebelum benar-benar dicoba untuk memastikan keamanannya. Saya rasa sudah benar ini.
Oke, diperhatikan teman-teman untuk posisi avometernya untuk mengecek bias dan DCO. Sekarang sudah on, tidak ada kendala apa-apa. Coba saya periksa lagi, saya cek. Untuk bias sekarang menjadi hanya 4 ya teman-teman. DCO-nya benar-benar masih 0, dan bias sebelahnya juga minim, bahkan nyampe 0 ini. Terpaut sedikit banget. Jadi di bagian seperti ini sebetulnya saya usahakan seminimal mungkin ya untuk tegangan bias pada saat off ya, atau saat jeda musik. Itu saya harapkan benar-benar 0. Tujuannya adalah ketika dipakai untuk sound hajatan itu tidak selalu kontinu ya teman-teman. Jadi akan benar-benar awet. Untuk DCO yang 0 otomatis membuat speaker awet. Dan untuk bias yang mampu 0 otomatis akan membuat finalnya itu benar-benar awet. Karena bisa istirahat. Setiap jeda istirahat. Artinya tidak bekerja untuk TR finalnya. Begitu tujuan saya setting seperti ini teman-teman. Hanya dengan cara seperti ini tentunya hasilnya juga tidak akan membuat audio jelek, justru malah lebih bagus. Dan sebelumnya saya juga sudah coba-coba untuk beberapa drift. Rata-rata hasilnya juga sama. Untuk teman-teman yang menggunakan jenis OCL seperti ini ya. Bagian DCO-nya di sini untuk kontrolnya. Perhatikan saja untuk TR-TR input ini. Bagian emitter yang terhubung pasti untuk kontrol DCO ya teman-teman. Jadi teman-teman, apapun jenis drift yang kalian gunakan, apapun itu ya bebas. Yang penting bagian bias dan DCO-nya itu betul-betul bisa seminimal mungkin ya. Diusahakan sampai 0 kalau bisa saat standby. Jadi maksudnya saat tidak ada suara musik lah atau lagu, itu betul-betul mencapai 0. Dengan cara seperti inilah ampli dan speaker kalian itu benar-benar akan awet ya. Oke, berikutnya juga tak kalah pentingnya ya teman-teman. Setelah kita men-setting ampli rakitan seperti ini, yang tak kalah penting adalah untuk bagian berikutnya. Mungkin di video selanjutnya akan saya bahas soal pentingnya step control ya, atau teman-teman lebih sering menyebutnya stepper. Kenapa ada stepper? Ini sangat penting sekali. Tentu saja ada hubungannya dengan clarity sebuah audio ya. Oke kawan-kawan, sampai sini dulu bahasannya. Walaupun tidak banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk teman-teman sehobi dalam elektronik tentunya. Sampai ketemu lagi.